Oh, itu kayak agak apa sih, kayak selingkuhan deh. Dan itu tuh universitasnya universitas yang semua orang impikan pengen masuk ke situ gitu. Kakak nyesel nggak gitu? Kalau dirupiahkan adalah sekitar miliar mungkin ya. Ya ampun, teks kita orang Korea ini kas ini semua nih. Tuk tuk, annyeonghaseyo. Saya Yuna dan tamu hari ini adalah Mas Adit. Halo, aku panggilannya namanya Adit. Nama panjangnya Aditya Mahendra. Nama Korea juga ada. Ada Myonghun opa. Kim Myonghun. Kim Myonghun. Ya. Terus ya aku di sini udah di Korea selama 10 tahun. Jadi pertama datang ke sini kuliah, kemudian lulus kerja di sini. Nah sekarang kerja itu di Seoul udah sekitar 5 tahunan ya kayaknya. Jadi ke sini karena untuk kuliah ya awalnya ya? Ya kesini untuk kuliah awalnya. Tadi aku dengar katanya dulu udah kuliah di Indonesia kan? Tapi kok tiba-tiba ke sini? Aku S1 di sini. Oh S1 di sini? Oh S1 di sini. Jadi ceritanya tuh gimana ya? Ini agak sulit sebenarnya. Jadi dulu aku tuh di Indonesia tuh sempat kuliah. Sempat kuliah itu selama 8 bulan. Dan itu tuh universitasnya universitas yang semua orang impikan pengen masuk ke situ gitu. Apa UI? Iya UI. Oh, orang Depok apa? Ya, orang Depok. Oh, gitu. Halo orang Depok. Aku juga kampungnya Depok nih. Kampung kita ini. Oke, Orang Depok. terus. Nah, Kok kabur sih? kabur ya, iya sih ini bisa dibilang kabur ya, bener kabur sih. Soalnya aku bener waktu itu udah 8 bulan kuliah di situ langsung ke Korea gitu. Itu kenapa? Waktu itu jadi karena di Korea itu ada temanku, dia ngasih tahu ngejelasin ada beasiswa full nih kebetulan ke Korea, bener-bener di cover semuanya dari mulai uang jajannya, kemudian dari uang sekolahnya juga itu di cover semua. Terus ya udah aku sebenarnya sempat bingung sih karena orang tuaku setengah nggak setuju karena itu terlalu jauh ya Korea ya, karena Iya aku sih. orangnya dulu jujur kayak anak mami banget. Anak mami banget, kayak aduh di UI pun tuh aku selalu apa ya, bawaannya tuh pengen pulang ke rumah terus gitu, padahal deket rumah aku sama di situ deket banget, cuman aku kayak homesick kan gitu anaknya, nggak bisa. Nggak, Iya, gitu. ya. Pokoknya maunya deket-deket sama mama papa gitu. Terus akhirnya aku itu sholat tahajud ya, sholat tahajud minta petunjuk. Ini apakah aku harus lanjutin di UI, apakah harus ke Korea? Ya udah akhirnya dapat apa ya namanya, hikmah, bukan hikmah apa ya? Apa wangsit. Seperti itu untuk belajar udah ke Korea aja gitu. Ya udah akhirnya ke Korea. Tapi nggak, waktu itu kan nggak tentu kan bakal diterima atau enggak yang misalnya daftar beasiswa ke Korea ini. Iya. Nah, tapi kok kayak apa, nekat banget gitu? Jadi ceritanya itu aku sambil kuliah daftar juga beasiswa gitu. Jadi udah daftar beasiswa itu, udah ikut wawancara, ikut seleksi dokumen-dokumen, ada pengumuman lulus. Kamu diterima sebagai penerima beasiswa ke Korea gitu. Gitu. Terus aku pilih ke Korea dan ya belajar di Korea. Itu kayak agak apa sih, kayak selingkuhan deh kan? Lagi kuliah ya, kayak kuliah di UI, University Terbaik di Indonesia. Tapi itu kayak lagi lihat yang lain juga gitu kan, yang ke Korea. Ya kayak selingkuhan banget. Ini upahnya apa? Jadi waktu itu kan jadi ke Korea, terus kuliahnya di mana sih, di daerah mana di Korea? Aku kuliahnya waktu itu di Busan. Busan. Di kampung. Busan itu kota kedua loh. Ya kalau di Indonesia kayak Surabaya kali Surabaya. ya. Surabaya, dekat pantai juga. Ya ke pantai, ya benar. Jadi 4 tahun di Busan. Ya dari orang Jakarta, orang kota ke kampung. Iya, itu sebenarnya kalau udah masuk UI itu kan udah bagus banget kan, bisa dapat pekerjaan yang bagus gitu, iya nggak sih? Benar, waktu itu kayak sebenarnya yang jadi pertimbangan banget gitu ya. Ini kan udah di UI. Udah di UI. Udah di UI, orang-orang semuanya tuh pada belajar sampai titik darah bener-bener semangat banget gitu. Ya. Tapi aku malah membuang UI begitu saja, berselingkuh.
dan apa namanya pergi ke Korea gitu. University yang kakak apa sih kuliah yang di sini tuh namanya apa sih? Oh, namanya itu mungkin ada yang tahu Kyungsung University. Kayaknya antara orang Indonesia banyak yang tahu deh. Iya. Tapi aku sebenarnya baru pertama kali denger loh nama university itu. Aku lebih tahunya ya UI gitu. Menurut aku UI lebih bagus gitu loh dari Kyungsung, iya nggak sih? Tapi kan udah lulus kan, alhamdulillah udah lulus. Habis itu kan kayak kerja di sini juga. Tapi kakak nyesel nggak gitu? Kalau misalnya kalau lulus UI mungkin bisa kerja di Indonesia, terus dekat sama keluarga. Tapi kalau sekarang kan nggak jauh dari keluarga, kan sendirian, sepi ya nggak sih? Benar. Jadi sebenarnya ada penyesalannya ya. Sebuah pilihan terbaik gitu kalau misalnya disia-siakan pasti ada gitu penyesalannya apa gitu kan. Dan waktu itu sebenarnya juga waktu pas ke Korea aku tuh research juga ini kampus aku yang di Korea di Busan ini urutannya keberapa gitu. Terus aku kok nomor 86 ya. Bukan menjelekkan ya, tapi emang itu bagus sih kok bagus itu kampusnya, bukan jelek-jelek banget ya. Iya, cuman rankingnya aja itu agak sedikit ini gitu langsung. Aduh, ini gimana ya? Aduh, pokoknya bener-bener bingung banget gitu. Cuman karena waktu itu sebuah bisa keluar negeri dengan no biaya, tanpa biaya, full beasiswa. Aku juga ingin meringankan orang tua aku juga gitu, beban orang tua aku. Jadi ya udah aku putuskan untuk gitu. Yang nggak nyeselnya di itu sih, karena aku bisa kuliah dengan biayaku sendiri sampai full tanpa benar-benar harus minta ke orang tua gitu. Itu 4 tahun full beasiswa kira-kira berapa sih kalau kumpul gitu? Kumpul semua. Jadi kan ini 4 tahun ya, nah 1 tahunnya tuh belajar bahasa. Total 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi udah di cover mulai dari tiket pesawat pas pertama kali datang ke Korea. Terus asuransinya juga ada. Terus biaya belajar bahasa Koreanya juga ditanggung dari pemerintah. Terus biaya kuliah juga ditanggung. Pokoknya semuanya ditanggung full, semuanya totalnya adalah kalau dirupiahkan adalah sekitar 1 miliar mungkin ya. 1 miliar? 1 miliar rupiah. Ya ampun. Nah, itu teks kita orang Korea ini ini semua nih. Iya ya? Terima kasih. Pajak-pajak yang aku bayar ke sini. Terima kasih. Sama-sama. Wow, hebat. 1 miliar ini bisa beli rumah loh. Bisa beli rumah kalau di Indonesia. Oh my god. Kalau orang Korea kerja biasa itu harus kerja kayak 2 tahun atau 3 tahun baru bisa dapat 1 miliar kan? Ya mungkin ya. Kalau di Korea ini mungkin ini ya 100 juta won kali, 100 juta. 100 juta won. Wah keren banget sih. Tapi kalau aku lihatnya sih yang dapat beasiswa KGSB atau sekarang KGS ya? Iya KGS sekarang. Itu biasanya sih S2 kebanyakan kalau temen aku. Tapi kok bisa sih kayak S1 yang 4 tahun cover semua itu kayak keren banget sih. Ini emang itu nggak banyak ya tapi kuotanya. Iya jadi kebetulan nih pas di angkatan aku tahun 2010 itu masih belum banyak yang tahu KGSP ini. Jadi ada 9 orang doang. Ada kuotanya 9 orang dari seluruh Indonesia. 9 orang dan itu jalurnya ada lewat jalur universitas sama jalur kedubes. Kedubes. Nah, aku tuh lewat jalur universitas. Makanya aku kalau udah diterima harus masuk universitas itu. Nggak boleh pilih-pilih yang lain. Itu setiap tahun beda-beda ya kuotanya? Kuotanya iya biasanya ada perubahan-perubahan. Jadi itu juga bertahap dari 9 waktu itu jadi 4. Ini jadi 2. Gitu. Dan itu sih hebat banget ya yang benar-benar bisa dapetin beasiswa itu di sekarang ini. Makanya aku tuh sampai sekarang nggak pernah ketemu orang Indonesia yang dapat beasiswa untuk S1 di Korea. Ini satu-satunya tahu. Wah, bener ini luar biasa. Ya terima kasih atas pajak yang sudah dikeluarkan untuk saya. Iya. Oke, kayaknya harus rajin bayar pajak deh biar teman-teman bisa ke Korea gratis. Terus ini habis lulus biasanya tuh karena kangen Indonesia, jadi ada yang banyak yang pulang ke Indonesia gitu loh. Tapi kalau kakak, aku betah di Korea gitu. Kenapa ya betah? Tadi anak mami, tapi kok udah lama banget tinggal di luar negeri kayak gini. Nah itu dia sih, gimana ya? Datang ke Korea itu sebenarnya
setelah merubah hidupku gitu, jadi turning point dalam hidupku itu juga, dan merubah gaya hidupku juga gitu. Yang tadinya aku anak mami yang pingin apa-apa pulang ke rumah sama mama sama papa, ini jadi bener-bener sekarang kan jadi lebih mandiri ya, karena di Korea semuanya serba sendiri gitu, nyuci sendiri, masak sendiri. Iya. Kepikiran untuk pulang tuh malah kayaknya jarang gitu. Oh gitu, jahat. Udah lupa orang tua. Enggak, tapi enggak kok, Mah, Pak, aku masih ini kok. Kan 1 tahun sekali ke Indonesia. Oh gitu. Terus kalau gitu sekarang kerja di sini kerja apa gitu? Kerja apa ya? Jadi gini, aku kan lulus tahun 2015 Februari. Jadi itu kebetulan aku udah mulai kerja pas ini liburan semester sebelum kelulusan itu. Berarti sebelum lulus sudah dapat kerja gitu? Udah dapat kerja. Oh my god, ini jenius banget loh. Kalau di Korea sebelum lulus dapat kerja itu memang anak yang hebat banget. Walaupun udah selesai kuliah, kayak 4 tahun udah selesai, tapi untuk dapat pekerjaan biasanya siapin kayak 1 tahun 2 tahun, kayak anggur gitu kan. Kayak aku udah anggur 2 tahun nih. Nganggur gitu. Terus? Lulusnya bulan Februari, aku dapat kerja bulan Desember tahun sebelumnya. Terus aku kerja, itu kerjanya sih di bidang IT gitu. Sebenarnya nggak ini sama jurusan aku sih, cuman waktu itu kebetulan perusahaan itu butuh orang Indonesia untuk melebarkan bisnisnya dia gitu. Jadi aku masuk ke situ. Itu kerja di situ selama 3,5 tahun, lumayan ya, lama 3,5 tahun. Terus aku berpikir, aduh ini kayaknya aku harus menyelamatkan jurusan aku. Terus aku cari-cari lagi, ya udah ketemu deh yang cocok sama jurusan aku. Dan sekarang aku kerja di perusahaan teknik sipil gitu. Ya, jadi bisa menggunakan apa yang udah aku pelajarin, ilmu-ilmunya gitu. Tuh. Dan kebetulan sih pekerjaan ini pun ada hubungannya sama Indonesia juga gitu. Hebat banget. Tapi Gitulah. kayak sampai sekarang kakak ngomongnya yang kayak cuman yang baik-baiknya doang di Korea. Oh, gitu ya. Apakah ada dukanya? Dukanya? Di sini kayak tantangan di luar negeri. Tantangan di luar ya, ada sih, pasti ada. Apa? Ada. Boleh tanya? boleh. Sambil nangis juga nggak apa-apa. Udah nangis? Jangan. Iya. Aku udah kuat. Oh gitu. Ini lumayan gimana ya, lingkungan kerja Korea tuh beda banget sama Indonesia. Di sini serba cepet-cepet. Dan satu banget yang menurut aku tuh berat ya bagiku adalah, itu sedih banget sumpah. Ya aku juga nggak suka yang kayak gitu, makanya aku nggak mau kantoran. Kayak sekretaris gitu loh, kayak pembantu gitu. Pembantu, bener pembantu jadi babu. Aku pikir sih ini karena mereka ada budaya militer ya.